Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Burdes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang gimana caranya membuat batasan dalam diri. Ya, ini saya menjawab pertanyaan lanjutan dari Frensia Tanaga yang saya sempat bahas di episode sebelum ini. Ya, jadi ini adalah pertanyaan lanjutannya. Gimana cara membuat batasan dalam diri? Nah, mungkin dari teman-teman yang lagi ngedengerin podcast ini mungkin juga bertanya dalam diri. Bukankah kita nggak boleh membuat batasan dalam diri? Bukankah kita harus berpikir tidak ada limit yang bisa kita capai dalam hidup gitu ya? Kenapa malah kita harus membuat batasan seperti itu? Mungkin buat kamu yang ngedengerin podcast hari ini mungkin ada yang berpikir seperti itu gitu. Dan membuat batasan ini ya, ini sangat penting ya. Membuat batasan diri sangat penting. Yes, memang betul untuk mencapai sesuatu kita memang sebaiknya jangan sampai ada batasan. Capailah setinggi-tingginya. Tapi kali ini batasan ini adalah konteks di mana tujuannya adalah untuk menjaga kamu agar kamu bisa melakukan hal-hal yang paling penting ya. Karena kalau kamu nggak punya batasan, kamu mau ngelakuin semuanya, itu akhirnya nggak akan ada yang jadi gitu. Ya. Bayangin kamu punya waktu 24 jam, tapi kamu misalnya punya 10 aktivitas ya, peran-peran yang berbeda yang harus kamu selesaikan. Pasti nggak akan ada waktu dan resource untuk menyelesaikannya gitu. Jadi kamu harus bisa membuat satu yang namanya batasan diri. Mana yang mau kamu ambil, mana yang mau tidak kamu ambil. Nah, itu kamu harus mempunyai satu yang namanya batasan diri. Ya. Di suatu titik, saya waktu itu pernah juga tuh ketika kuliah, itu terlalu banyak yang saya lakukan. Ya. Saya tidak punya batasan diri, akhirnya saya menjadi yes man. Semua peluang saya bilang iya. Jadi bayangin waktu itu saya lagi kuliah, terus saya penghasilan saya waktu itu ada dari training dan juga dari ghostwriting. Tiba-tiba karena terbawa euforia ya, emosinya kebawa waktu itu, akhirnya saya memutuskan juga nambah MLM ya. Bayangin nih, saya jalanin MLM, jalanin asuransi, jalanin sambil waktu itu sempat ada peluang properti, saya ambil properti, dan akhirnya malah nggak ada yang berhasil. Bahkan kuliah dan juga penghasilan utama saya juga akhirnya sempat terganggu karena terlalu banyak yang harus dilakukan gitu. Jadinya malah berantakan semua gitu. Itu ketika saya belajar dari positive psychology gitu ya. Ternyata itu karena saya tidak mempunyai sesuatu yang namanya batasan. Tidak membuat batasan diri. Mana yang mau saya lakukan, mana yang tidak mau saya lakukan. Nah, itulah yang kita sebaiknya harus tegas ya. Kita buat batasan, mana yang mau kita ambil, mana yang enggak gitu ya. Agar untuk menjaga kamu agar bisa fokus pada hal yang paling penting dan mencapai serta menyelesaikan hal yang paling penting ya. Jadi harus membuat satu yang namanya batasan diri. Oke. Jadi ibaratnya kamu membentengi dirimu nih dari hal-hal yang enggak penting atau hal-hal yang justru bisa mengurangi fokusmu, potensimu untuk mencapai hal-hal yang luar biasa ya. Dan membuat batasan ini memang tidak hanya sebatas di dalam karir gitu ya. Dalam berbagai macam bidang ya. Misalnya kesehatan, makanan gitu kan, kita juga harus bisa membatasi agar kita tidak overweight, agar kita tidak misalnya gulanya tinggi karena terlalu banyak makan manis-manis. Kita harus membuat batasan ya, agar kita bisa tetap sehat. Terus kalau dalam konteks lain misalnya dari relationship, kita juga harus memiliki batasan terhadap relationship ya. Kita harus memiliki sejauh mana kita bertoleransi orang-orang yang toksik yang mungkin, oke, saya garis bawahi yang mungkin saat ini ada dalam kehidupanmu. Ya.
Orang-orang yang efektif mereka punya batasan nih. Wah, saya nggak bisa nih terus-menerus hidup sama orang toksik ini nih. Akhirnya ia membuat batasan bahwa oke, sama orang toksik tadi ya kita tetap baik, kita tetap friend, kita tetap temen, kita tetap ya ngobrol secukupnya. Tapi kalau udah jauh lebih deket gitu ya, jadi teman deket, oh enggak deh, maaf, tidak sampai di sana gitu. Jadi harus membuat batasan seperti itu sehingga kesehatan mental kita bisa terjaga dan kita bisa tetap terus menjadi orang yang positif dan mencapai goal yang paling penting dalam hidup kita. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.